Oke, pada video video kedua sebelum ini yang gue ngomongin tentang data science, itu gue bilang data science satu rated. Dan kalau misalnya lo pengen jadi data science yang dibutuhkan oleh perusahaan, jangan lagi menjadi data science yang biasa-biasa aja. Nah, sekarang pertanyaan lanjutannya adalah mana yang paling dibutuhkan antara data science dan data engineer? Oke, ini merupakan perdebatan yang mungkin tiada henti karena masing-masing kelompok punya jawaban sendiri. Kelompok yang pro sama DS punya jawaban sendiri, pro sama DE punya jawaban sendiri, dan mereka saling melempar argumen bahwa yang paling dibutuhkan ya bidang mereka masing-masing kayak gitu. Bahkan ada artikel yang emang udah saling melawan argumen mereka. Pertama kan ada yang bilang artikel bilang judulnya "We don't need data scientist, we need data engineer". Dan lawannya jelas judulnya sangat eksplisit sekali, "We don't need data engineer, we need data scientist". Itu dua artikel yang saling saling melawan kayak gitu. Nah, untuk artikel pertama ini semua hampir semua bisa dibilang opini, walaupun artikel pertama yang menyebutkan bahwa kita butuh data engineer bukan data scientist, itu dia kayak riset kecil-kecilan, dia scraping dari Y Combinator kalau nggak salah, Y Combinator, terus dia scraping datanya, terus dibikin grafik, dan akhirnya dapat kesimpulan bahwa data engineer lebih banyak dibutuhkan daripada data scientist kayak gitu. Waktu itu dia ngambil dari tahun berapa sampai tahun 2012. Nah, jadi udah lama banget kan. Jadi ya kita perlu pertanyakan datanya. Terus untuk data yang artikel yang kedua, yang dia melawan bahwa kita nggak butuh data engineer, kita butuh data scientist. Ini lebih sangat opini gitu. Jadi nggak ada rujukan atau fakta atau apapun yang dia tunjukkan gitu. Oke, secara singkat gini, kenapa dia bilang data engineer lebih dibutuhkan daripada data scientist? Atau gue balik ke pertanyaan, mana yang paling dibutuhkan, data engineer atau data scientist? Menurut gue, data engineer sekarang dibutuhkan, dan lu nggak perlu belajar nggak perlu belajar, atau data engineer tuh belum melakukan shifting. Nah, data scientist, kalau misalnya lu pakai definisi data scientist zaman dulu, kemungkinan besar nggak dibutuhkan, karena data scientist sekarang menurut gua udah harus shifting kayak gitu. Nah, nanti gue jelasin. Nah, kenapa jadi jawabannya adalah kalau misalnya data scientistnya masih bisa biasa aja, ya yang paling dibutuhkan adalah data engineer. Kalau misalnya lu shifting, ya jelas data scientist dibutuhkan, data engineer juga dibutuhkan. Jadi ya dua-duanya dibutuhkan kayak gitu. Oke, kenapa data engineer lebih dibutuhkan daripada data scientist biasa? Karena proses migrasi dari cara tradisional ke cara modern, ke cara yang pakai cloud, big data, cloud service, cloud based, dan lain sebagainya, itu butuh itu butuh data engineer. Proses kayak gitu, mulai dari migrasi on premise tradisional ke cloud misal, itu perlu data engineer. Dan ketika udah nyampe di cloud juga, agar cloudnya optimize, itu juga perlu data engineer. Karena toh agar data kita bisa digunakan secara baik oleh data analis atau data scientist atau business analyst, pokoknya mereka nggak peduli bagaimana dapat datanya, yang penting data ini udah bersih, itu dibutuhkan data engineer. Dan di Indonesia
cukup. Gua rasa karena kita masih proses migrasi atau proses, iya masih kita udah perlahan-lahan pindah ke dunia data, ke dunia cloud kayak gitu, maka ya data engineer sekarang masih paling dibutuhkan untuk pemindahan, untuk nanti bikin pipeline yang bagus, sehingga pipeline yang cepat, optimize, bagus, dan sehingga datanya bisa tampil lebih cepat, bisa tampil lebih bagus kayak gitu. Nah, karena kebutuhan kita lagi proses migrasi ini, maka data engineer sangat dibutuhkan. Oke, kemudian data scientist. Kalau data scientistnya masih bisa bahasa aja, ya nggak dibutuhin karena ya di yang seperti yang gue bilang di sebelumnya, data scientist itu udah saturated. Lo bayangin aja ya, gue sih ini opini ya, tapi ini kayak berdasarkan pengalaman atau berdasarkan pengamatan gue. Data scientist itu bisa dihasilkan dari banyak jurusan saintek, apalagi itu bisa jadi data scientist. Matematika, fisika, statistika, apalagi yang hitung, kimia, mungkin teknik nih banyak, teknik fisika bisa, teknik TI, teknik teknologi informasi bisa, teknik industri bisa, teknik mesin bisa. Pokoknya semua yang bisa belajar statistik dan advance statistik, dia akan bisa jadi data scientist. Oke, jadi banyak nih sumbernya atau mata airnya banyak nih. Jadi yang penghasil data scientist ini banyak. Nah sekarang kalau data engineer kan full technical ya, full teknis. Jadi yang penghasilnya adalah ya teknologi informasi, sistem ilmu komputer atau sistem informasi ya. Kayaknya ilmu komputer dan apalagi coba matematika, nggak belajar algoritma, nggak belajar komputer, nggak belajar memori komputer, nggak belajar bahasa pemrograman yang mungkin buat bikin infrastruktur yang bagus, buat processing kayak gitu. Mungkin cuma MATLAB dan Python, dan ya MATLAB kan bayar, Python ya nggak bisa kalau untuk full lu bikin infrastruktur yang optimize, yang cepat menggunakan Python doang itu nggak cukup. Jadi ya penyedianya atau ya penyedia data engineer itu dikit, penyedia sumber daya manusia SDM-nya data engineer itu dikit, sehingga bayangin ya 2 banding 9 penghasil data scientist dibandingin 2, ditambah dengan kita butuh orang yang bisa melakukan migrasi dari cara tradisional ke cara modern. Ya jelas kalau lu jadi data scientist yang seperti pada umumnya yang biasa-biasa aja, ya udah lu nggak dibutuhin, karena ya itu mending gue cari data engineer kayak gitu daripada data scientist, karena toh gue lagi butuh untuk migrasi. Nah gimana caranya biar data scientist dibutuhin? Ya jelas lu harus belajar bisnis. Oke. Karena kalau apa gimana ya, inti dari perusahaan adalah profit. Ujung-ujungnya duit. Sehingga kalau lu bisa jadi data scientist yang bisa menghasilkan banyak duit dari data yang mereka punya, ya udah pasti dibutuhin, yakin gue pasti dibutuhin. Pasti. Kalau cuma bisa ngolah data tapi nggak bisa menghasilkan uang, ya hati-hati, warning. Itu bisa jadi tanda bahwa lo adalah data scientist yang biasa dan bisa aja di-replace sama data scientist yang paham bisnis. Bahkan jangan kan data scientist yang paham bisnis, sama bisnis analis itu lo bisa di-replace juga, karena bisnis analis sekarang itu bisa membuat ML menggunakan cloud service. Jadi tidak perlu data scientist lagi. Gitu. Oke, jadi balik ke pertanyaan pertama, mana yang paling dibutuhkan saat ini, data engineer atau data scientist? Jika
pada umumnya gitu tidak ada shifting, maka yang paling dibutuhkan adalah data engineer. Jika lu ngikutin shiftingnya, maka yang paling dibutuhkan adalah dua-duanya. Data engineer dibutuhkan untuk proses pemindahan migrasi, data scientist digunakan untuk menghasilkan duit pada perusahaan tersebut. Dengan catatan, data scientist ini harus shifting, belajar bisnis ke tim selain belajar technical. Oke, itu semua menurut point of view gue, mungkin juga sangat mungkin untuk salah. Jadi jangan diambil bulat-bulat, silahkan koreksi kalau ada masukan atau ada istilahnya ada pandangan lain yang kontra atau yang pro, apapun lah, lu bisa share di kolom komentar. Dan ya terima kasih telah nonton video gue. Semoga bermanfaat, dan kapan-kapan gue akan lanjut lagi dengan video-video selanjutnya. Oh iya, gue tuh pengen bikin video-video nggak tentang data scientist atau data engineer. Gue pengen bikin video yang santai, hiburan, nggak berat kayak gitu. Jadi mungkin ya yang nonton ini ke depan jangan terlalu berharap gue sering ngasih video tentang data scientist, data engineer atau dunia perdataan, karena toh bisa maksudnya bukan sering maksudnya jangan berharap seriusin, karena gue harus riset dulu, gue harus baca dulu, gue harus melihat ke sekeliling dulu apakah benar, baru gue bisa ngasih opini gue. Kalau cepet-cepet takutnya takut omong kosong kayak gitu. Oke. Dan ya kedepannya gue pengen bikin konten hiburan yang buat lu semua yang udah stres dengan dunia perdataan, lu bisa nonton video-video hiburan gue begitu. Gue juga pengen seimbang, balance. Oke, sekian dan terima kasih, goodbye.